Kejadiannya dialamin sama yang namanya Alvan. Waktu pas tahun 2012, satu sekolah Alvan itu ngadain study tour ke daerah Jawa Tengah dan Jogja. Mereka pergi naik bus, dan study tournya itu sekitar 4-5 harian lah. Nah, di Jogja itu mereka niter-niter. Tapi mereka lebih lama tinggal beberapa hari di salah satu hotel di dekat kaki Gunung Merapi. Karena dia ada destinasi buat naik ke kaki gunung, jadi makin lama tinggal di sana. Singkat cerita, di hari itu nyampelah mereka di hotel itu. Jadi hotel itu jadi kayak hotel tua gitu, lebih natural, besar, bagus, tapi kuno. Bangunan itu kayak tinggi beberapa tingkat, terus lahannya luas banget. Jadi bangunan hotel ini kayak di tengah-tengahnya gitu, kanan, kiri, depan. Di belakang itu taman luas gitu. Nah, kamar Alvan dan teman-temannya Alvan ini itu menghadap ke bagian belakang hotel, yang mana kayak lahan kosong gelap gitu, view ke taman belakangnya hotel, tapi udah gelap banget. Awal-awal nyampe sana, Alvan dan teman-temannya itu langsung searching, jadi nyari berita di hotel itu ada apa. Terkenalnya karena apa? Karena hotel itu tua banget, dan hawanya tuh gak enak, karena bangunan lama mungkin. Dan pas salah satu temennya Alvan itu ngecek, ternyata bangunan itu udah berpuluh-puluh tahun berdiri di situ. Dari zaman Belanda pun juga ada bangunan ini, tapi bentukannya belum jadi hotel yang sebesar ini, tapi udah jadi hotel. Jadi mungkin udah dari tahun 1930-an udah ada gedung itu. Nah, dari situ anak-anak langsung jadi mikir kayak, oh bangunan ini emang lama, jadi ya kita harus hati-hati aja, karena kan mereka gak tahu dalamnya ada apa. Ya udahlah, mereka sampai hotel jam 7 malam, free time bentar. Dan jam 10-an malam mereka harus tidur. Nah, Alvan ini kamar di lantai 3, dan satu kamar itu isinya 6 orang. Alvan dapat kamar 2 dari ujung. Kamar paling kanan itu kosong, paling pojok, dan kamar-kamar sebelahnya itu banyakan kamar-kamar cewek. Jadi kayak satu lorong itu, yang laki-laki cuma kamarnya Alvan dan teman-temannya doang. Udahlah sekitar jam 11-an malam hotel udah sepi. Karena jam 10 udah tidur, kayaknya ini emang beneran tidur orang-orang. Karena sepi, gak ada suara sama sekali, tapi Alvan sama teman-temannya berlima ini tuh masih bangun. Mereka bercanda-canda, ketawa-tawa, sampai salah satu temennya Alvan ini, sebut aja namanya Bisma, ide buat ngisengin kamar cewek-cewek. Setuju tuh, yang laki-laki buat ngisengin kamar cewek-cewek. Yang laki-laki berlima ini, lakuin adalah, kamar cewek-cewek itu ditelepon semua. Terapi ditempelin pakai suara lingsir wangi, ditelepon lah. Kamar-kamar cewek ini, ada yang angkat, ada yang enggak. Yang angkat pun, juga langsung teriak-teriak ketakutan, marah-marah. Karena jam 11 malam digangguin ada lingsir wangi, itu kan ngeganggu banget, sampai kesal tuh. Akhirnya Alvan dan teman-temannya puas, udah ngegangguin teman-teman mereka yang cewek. Tapi Alvannya sendiri pun, juga masih tetap pengen ngegangguin teman-teman yang cewek. Akhirnya mereka ngegangguin lagi. Tapi bukan ditelepon lingsir wangi, tapi Alvan sama teman-teman yang laki-laki ini keluar dari kamar. Habis itu ngetok-ngetokin pintu kamar teman-teman yang cewek satu-satu. Nah, ada kali setengah jam lebih, Alvan dan teman-temannya ngisengin kamar cewek-cewek, ngetok-ngetokin segala macam. Sampai beres ngerjain teman-teman yang cewek sekitar jam 12 malam. Akhirnya jam 12 malam, Alvan dan teman-temannya balik ke kamar dan coba tidur, karena mereka harus bangun jam 6 pagi buat jalan-jalan. Singkat cerita, jam 6 pagi semua siswa-siswa ngumpul di lahan kosong itu. Di depan, ada 3-4 cewek teman-teman Alvan, nyamperin Alvan dan gengnya. Cewek-cewek tuh ngomong, lu ngapain sih gangguin gua ngetok-ngetok pintu kamar malam-malam? Lu tahu gak itu ganggu? Alvan sama teman-temannya gak ngaku, enggak, bukan gua. Sampai salah satu temen ceweknya Alvan tuh ngomong, ngapain sih lu mentokin? Sampai jam 2 pagi lagi, lu pada gak tidur apa? Segala muterin lagu lingsir wangi aja di luar pintu. Nah, Alvan dan temen-temennya juga jadi kaget. Dia ngomong akhirnya, ya gua emang gangguin lu semua, tapi jam 12 malam, gua masuk lagi ke kamar. Gua gak tahu kalau misalnya ada yang ngetokin lu jam 2 pagi. Dan gua cuma ngisengin lu pada lingsir wangi pas di telepon. Pas di koridor hotel pun, juga gua gak ngapa-ngapain. Intinya dari situ, akhirnya mereka sadar, kayaknya nih apa yang mereka lakuin udah rada berlebihan gitu,
karena ternyata emang digangguin sama sosok penunggu hotel ini. Udahlah, hari itu udah lewat. Mereka jalan-jalan, nyeterin Jogja, dan jam 6 sore mereka balik lagi ke hotel. Karena jam 9 malam tuh kayak ada acara pesta dan sagitu, kayak dinner di taman, terus ngedance, pokoknya kayak prom date lah, perpisahan gitu. Semua orang pada langsung siap-siap, dandan, ganti baju, pokoknya jam 8 malam udah pada siap semua. Karena acara jam 9 kan. Nah, kamar temen-temennya Alvan yang cewek, yang digangguin sama dia semalam, itu ngatok kamarnya Alvan. Ayo dong keluar yuk, foto-foto yuk. Tapi yang siap cuma Alvan doang. Nah, Alvan keluarlah sendiri, ya udah ayo kita foto-foto. Nah, temen-temennya Alvan itu, bertiga cewek. Jadi berempat fotolan di depan koridor kamarnya mereka. Nah, mereka selfie dengan menghadap ke tembok taman belakang yang luas gelap itu. Selesai foto segala macam, akhirnya mereka ngeliat lahan. Ternyata hasilnya emang bagus, lucu. Mereka kan foto berempat, dua di depan, dua tuh di atas berdiri gitu. Nah, yang di belakang itu Alvan sama temennya cewek namanya Cindy. Alvan sama Cindy tuh berdiri. Nah, di tengah-tengah kepalanya Atar sama Cindy itu, kalau di zoom, jelas banget ada kepala cewek, nongol, bukan bayangan putih, tapi bener-bener bentuk kepala cewek, jelas, lagi nunduk, tapi mukanya itu ketutupan rambut, jadi nyempil di tengah kepala mereka berdua. Di situ mereka ketakutan lah. Ngeliat foto itu, dan mereka gak berani ngomong sama siapa-siapa, karena kalau misalnya diomongin, takutnya malah makin muncul setannya. Sampai akhirnya, jam 9 malam, mulailah acaranya. Di taman itu, sampai sekitar jam 11-an, ada kejadian sial. Temannya Alvan yang foto sama dia, si Cindy itu kesurupan, hancurlah acaranya. Karena ada yang kesurupan, akhirnya siswa-siswa langsung disuruh masuk kamar, acara dibubarin. Cindy dibantu sama guru-guru dan penjaga hotel itu buat dikeluarin sosok yang ada di dalam Cindy ini. Setelah penjaga dan gurunya komunikasi sama si sosok itu, ternyata yang ngerasukin Cindy adalah sosok penjaga hotel itu, yang emang udah tinggal lama, ratusan tahun di bangunan itu, dan sosok cewek itu emang sengaja mau ngerasukin Cindy, karena katanya, Cindy itu lemah. Jadi kayak sasaran empuk si sosok cewek ini, buat dirasukin. Sampai akhirnya, salah satu temennya Cindy yang ikutan foto dan nemenin Cindy buat dikeluarin sosoknya itu, ngomong ke guru dan penjaga hotelnya, kalau misalnya mereka tuh habis foto, tadi jam 8-an, dan di tengah Cindy dan Alvan itu, ada sosok cewek, masuk ke dalam fotonya, pas ditunjukin. Tiba-tiba si Cindy itu ngomong pakai suara halus banget, dia bilang, iya itu aku cantik ya. Nah, jadi sosok yang ada di dalam badannya si Cindy itu ngomong kayak gitu. Di situ intinya guru agamanya pun juga takut. Sampai akhirnya diuruslah sama penjaga hotel itu. Sekitar jam 12 malam, akhirnya sudah selesai dikeluarin, dan Cindy balik lagi ke kamarnya buat tidur, di waktu bersamaan. Alvan dan teman-temannya masih bercanda-canda di dalam kamar mereka, tapi ada takutnya juga, karena mereka melihat teman dekatnya kesurupan. Dan akhirnya Alvan cerita, kalau misalnya dia habis foto dengan teman-temannya, dan ada sosok cewek di dalam foto itu, pokoknya mereka takutlah, tapi tetap saja mereka tidak tidur cepat, masih bercanda-canda segala macam, mereka akhirnya tidur jam 3 pagi. Padahal jam 7 pagi mereka harus siap-siap lagi jalan ke destinasi berikutnya, sampai paginya, akhirnya mereka kesiangan. Jam setengah 7, gurunya ngetok pintu kamar Alvan dan teman-temannya buat dibangunin. Ayo bangun, bangun, udah setengah 7. Tapi yang bangun Alvan doang. Alvan bilang jauh dari dalam kamarnya, iya Bu, kita lagi siap-siap. Beres gurunya nyetop, gurunya pergi. Bukannya Alvan ngebangunin teman-temannya, dia malah lanjut tidur lagi. Sampai sekitar jam 7-an lang, akhirnya gurunya ini masuk ke dalam kamarnya Alvan, ngebangunin laki-laki ini, kayak kakinya disenggol-senggol, ditepuk-tepuk, ayo bangun, bangun. Udah jam 7, si gurunya masuk ke kamarnya Alvan. Nama gurunya sebut aja Bu Putri, yang masuk ke dalam kamarnya Alvan ini. Saat dibangunin sampai masuk kamar, laki-laki ini paniklah. Mereka langsung minta maaf, Bu maaf ya Bu. Iya saya siap-siap, bentar ya Bu. Akhirnya mereka minta maaf, mandi dan beres-beres. Siap-siaplah, setengah 8-an beres, mereka berenam turun tuh ke lapangan, yang ada bus-bus itu.
kayak minta maaf, segala macem. Nah di depan bus-bus itu, yang koordinasi, nama gurunya kita sebut aja Bu Sari. Nah Bu Sari ngomonglah marah-marah ke Alvan dan teman-temannya, karena mereka telat. Jadi kita undur waktunya segala macam. Kalian ngapain aja sih ya? Tidur nggak? Tidurnya kepagian segala macam. Pokoknya ngomel lah. Alvan dan teman-temannya minta maaf lah ke Bu Sari dan teman-temannya ini. Maaf ya, emang kita kesiangan bangunnya. Terus akhirnya Alvan ngomong, "Iya Bu, untung Bu Putri masuk ke kamar, ngebangunin kita, jadi kita langsung siap-siap." Pernah dengar kayak gitu? Bu Sari ngomong, "Bentar, yang bangunin kalian Bu Putri." "Iya Bu, kenapa?" kata Alvan. Di situ Bu Sari ngomong, "Bu Putri itu udah pulang duluan ke Jakarta, setelah kejadian semalam Cindy kesurupan." Nah di situ laki-laki berenam bingung. Mereka sadar, yang ngebangunin mereka itu Bu Putri, masuk ke dalam kamar. Tapi Bu Sari ngomong kalau misalnya Bu Putri udah balik, tadi malam. Jadi mereka kebingungan siapa yang ngebangunin, karena mereka benar-benar jelas banget ngeliat, kalau misalnya, ada Bu Putri dalam kamarnya. Dengar pada ngomong kayak gitu, salah satu penjaga hotel itu yaut dari jauh, "Mas, tuh, itu yang bangunin mas-masnya, itu cewek yang lagi ngerasukin baknya semalam. Baik kok Mas dia kalau sama laki-laki, tapi kalau sama cewek-cewek emang suka sirik, jadi makanya ngeganggu." Tetapi kenapa dia berubahnya jadi Bu Putri? Padahal Bu Putri kan udah pulang malamnya. Mungkin dia emang cuma mau ngebangunin si laki-laki ini, niatnya baik. Tapi untung banget si Cindy bisa disembuhin gara-gara penjaga hotelnya.